Jadi apa food drive ini? Food drive ini basicnya adalah sebenarnya food truck, tapi kita akan bikin bukan satuan, karena food truck yang ada sekarang di Jakarta ini yang sudah berjalan, mereka biasanya berjalan sendiri. Food truck yang sudah ada, contohnya Taco Food Truck atau itu udah ada di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, tapi mereka bergerak sendiri-sendiri. Jadinya kita mau lebih mengarah ke membuat lifestyle baru untuk kita gitu. Jadi tampilan berikutnya kalau dia tampilan berikutnya. Nah, komunitas kita nanti akan tersebar. Ini baru contoh ya, beberapa spot yang akan kita jadikan lokasi food drive. Itu ada di Jalan Sabang Menteng, itu untuk siang hari, karena di Jalan Sabang Menteng ini siang harinya tuh market untuk kantornya sangat besar. Kemudian kedua di parkiran Mustopo itu untuk siang hari juga, karena di sana di kawasan Senayan dan Sudirman banyak juga karyawan perkantoran. Kemudian parkiran di Al-Azhar Pusat itu di warung bakar di sana, ada juga di kompleks Gelora Bung Karno dan di Jalan Asia Afrika untuk malam hari. Nah, per spot untuk food drive itu nanti minimal adalah 5 food truck itu akan menyediakan 2 meja dan 8 kursi. Jadi kalau misalkan ada 5 truck, itu nanti akan ada kira-kira 40 pax untuk mereka duduk. Tapi tujuan kita sebenarnya bukan untuk di tempat nongkrong, karena yang udah bisnis F&B yang dijadikan tempat nongkrong itu justru tempat nongkrongnya kecil, gitu. Jadi kita lebih mengincar yang tetap ini tetap model-model restoran yang ada di Mangga Besar. Itu yang orang duduk sebentar, makan 15-20 menit, kemudian selesai makan, bayar, ganti orang baru lagi, berapa duduk. Kemudian nanti para investor ini, mungkin ada pertanyaan, ini jadi sistemnya food drive ini sebuah acara atau gimana? Sebenarnya webinar yang menanyakan hal tersebut. Jadi ini kita bukan acara, jadi kita akan mengadakannya setiap hari. Jam operasional siang itu dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore, kemudian jam malam itu adalah jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Jadi kita memaksimalkan jam kerja dari saat itu. Gitu. Kemudian juga pertanyaan dari dalam investor itu mengenai lokasi. Kalau lokasi udah pasti dengan adanya jalan berbentuk truk, kita bisa pindah-pindah lokasinya, jadi nggak terbatas dari tempat doang. Bahkan lokasi yang ada sekarang ini pun ini akan berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah food truck yang ada yang akan masuk ke kita gitu. Oke, next slide. Nah, untuk setiap spot yang akan nanti kita adakan, kira-kira bentuknya seperti ini, meja yang akan kita pakai dan suasananya pun seperti ini. Ketika nanti spotnya mungkin untuk malam ya udah cocok ya, itu nanti kita akan pasang lagu juga, dan setiap truk yang ada di setiap spot itu menjual makanan berbeda-beda, nggak cuma makanan. Nah, makanannya seperti apa dan dananya saya akan kembalikan lagi ke Foodie Rider. Nah, Foodie Rider ini sebenarnya untuk para investor nanti udah bergabung di Foodie Rider, namanya Foodie Rider. Itu nanti mereka boleh mengajukan, misalkan mereka udah punya ide untuk dananya, misalkan Pak Agus di sini udah punya ide nih, mau jual makanan ini, silakan. Gitu. Tapi nanti tetap informasikan ke manajemen makanannya seperti apa, supaya kita bisa jangan tabrakan untuk setiap spot. Tapi kalau misalkan ada investor yang bersifat pasif gitu, mereka cuma mau uang aja untuk investornya, kita akan memberikan bantuan listing restoran yang ada di Jakarta, toko-toko yang ada di Jakarta. Seperti misalkan toko Betawi Haji Hussein, itu lokasi di Manggarai. Tapi orang untuk ke sana kan males gitu, karena lokasinya sempit dan harganya susah. Kita akan bekerjasama dengan toko Betawi Haji Hussein, kita akan bawa dia di dalam proses program dan brandingnya pun akan berasal dari kita gitu. Maka
pakai slide. Tetap ya, trainingnya tetap dari Ya, cuman makanannya dari barang yang dipilih. Terus barangnya itu dapat ada namanya nggak? Oh iya, tetap ada. Misalkan Aryo ngambil misalkan ngambilnya bakso Akyau gitu ya, kita akan bikin branding untuk bakso Akyau itu. Dua. Jadi kalau food delight itu cuma untuk komunitasnya aja, untuk kesatuannya aja gitu. Nah, ini adalah bentuk truknya. Ada beberapa pilihan warna, cuma bentuknya tetap seperti ini. Dan ada pertanyaan berapa sih nilai satu truknya? Satu truk itu dengan kondisi jadi seperti ini, itu senilai 500 juta rupiah, 500 juta rupiah. Dan itu dia sudah mendapatkan semua fasilitas yang dibutuhkan sama film. Jadi misalkan ada investor, ada food rider yang mau jualnya minuman gitu. Ya kita siapin semua kondisi interiornya, dalamnya, kitchen setnya semua seperti untuk kondisi menjual minuman. Kalau jualannya bakmi gitu misalkan, jadi nanti dapurnya dapur untuk bakmi gitu. Atau jualnya yang goreng, ya untuk dapurnya dapur yang goreng, yang bakar gitu misalkan. Jadi disesuaikan. Dan 500 juta itu termasuk branding setiap truk dan biaya koordinasi spot-spot yang akan ada di sana gitu. Itu semua berasal dari kita. Next. Nah ini beberapa tipe interior dari food delight, dari truk yang ada di food delight. Jadi ini tipe pertama, ini tipe kedua, nanti akan di-customkan sesuai dengan kebutuhan food delight-nya. Gitu. Termasuk genset, termasuk lighting, electricalnya, semuanya udah termasuk yang harus masuk juga itu. Next. Nah ini yang paling penting. Dan mungkin ada yang kaget, entah kaget pemahaman atau kaget pemulahan dengan kalimat kita. Ini perhitungannya. Ini karena saya sebelumnya sudah pernah membuka bisnis F&B. Ini contoh restoran konvensional atau bisnis F&B konvensional. Ini saya ambil dari teman saya yang membuka kafe baru di Mall Borinda. Itu dia berbiaya sewa 5 tahun. Dia harus bayar di awal. Per tahunnya itu 500 juta. Jadi dia udah keluar 2,5 miliar hanya untuk sewa tempat kosongan. Kemudian untuk biaya renovasinya dia keluar 1,5 miliar lagi, sehingga total investasinya adalah 4 miliar. Nah, dengan asumsi 5 tahun, 4 miliar saya bagi 5 tahun, kemudian saya bagi 12 bulan, kemudian saya bagi 30 hari. Itu dia ketemu angka 2,2 juta per hari. Itu baru kembali investasinya. Sementara dibuka statement sudah tahu. Sementara untuk F&B itu yang sudah saya temukan rumusannya kira-kira seperti ini. Dari 100% omset kita, 50% itu akan lari ke HPP atau harga pokok penjualan, 20% akan habis untuk operasional, dan 30% itu untuk profit bersihnya. Jadi kalau profit bersih dari 30% profit bersih itu saya bagi 2, 15% untuk kembali ke pokok dalam dan 15% harus tetap menikmati hasilnya pada hari ini, yaitu dari 15% untuk pembangunan investasi dengan angka 2,2 juta kali di atas berkata lagi. Jadi restoran Mazeltov yang dibuka teman saya harus mendapatkan omset minimal 14,7 juta satu hari. Itu dia baru menikmati hasil, bisa bayar HPP, bisa bayar operasional, dan mengembalikan investasinya. 14,7 juta, cukup berat. Saya di sini di Gopen Group kebetulan karena tidak perlu membayar sewa, tidak terlalu berat gitu. Jadi karena untuk pemodal untuk renovasi bentar aja. Nah, kita akan membandingkan dengan bisnis food delight ini, bukan ini. Nah, dengan total investasi 500 juta, dengan 500 juta, jadi saya boleh sebut hanya dengan 500 juta sekarang. Karena kenapa? Truk itu akan menjadi milik food rider, menjadi milik investor, bukan milik manajemen. STNK-nya, semua kirnya, semua surat-surat
atas nama investor. Jadi itu seperti membeli sebuah restoran hanya dengan 50 juta. Saya terasumsikan hanya dengan 5 tahun, padahal surat itu kan nggak cuma milik Anda cuma selama 5 tahun gitu, terus-terusnya gitu, selama Anda merawat surat tersebut gitu. Dengan 50 juta, modal 50 juta, saya bagi 5 tahun, saya bagi 12 bulan dan saya bagi 30 hari, itu perharinya omset yang dibutuhkan hanya 1,9 juta. Omset yang dibutuhkan secara total hanya 1,9 juta. Mungkin nggak tercapai 1,9 juta, sangat mungkin. Kenapa? Saya hitung untuk orang makan di Jakarta saat ini, makan siang gitu ya, mereka spend itu nggak akan lebih dari 30.000. Jadi saya akan maksimalkan angka mereka makan itu 30.000 budgetnya. Dengan 30.000 rupiah balik ke bawah. Ini asumsi tadi 1,9 juta per hari ya. Saya anggap revenue kita sejelek-jeleknya ini untuk 65 tax ini itu untuk satu peak hour, jadi 1 jam kerja, 1 hari itu 8 jam kan. Saya itu 65, sementara kita punya 2 kali jam kerja siang dan jam kerja malam. 30.000 saya kali 65 tax itu udah 950. Jadi itu Anda udah aman untuk 15% yang Anda ambil hari keuntungannya nikmatin, dan 15% lagi untuk mengembalikan investasinya gitu. Nah, pasti setiap orang yang berbisnis tanya, ROI-nya bagaimana Pak? Gitu. ROI itu return of investment. Saya juga udah coba hitung, walaupun saya bukan orang finance, tapi saya coba bikin perhitungannya di yang ini. Yang ini gimana? ROI-nya adalah dengan 5 juta, revenue-nya 30% dari 950 per hari, dari 30 hari, dari 12 bulan, itu berarti 210.600.000 per tahun. Berarti Anda akan menikmati break-even point-nya di tahun ketiga. Itu sejelek-jeleknya. Dengan asumsi perhitungan finance saya itu yang pesimistik. Jadi kan kalau hitungan ada 3 macam. Yang optimistik, moderate, dan pesimis. Saya itu yang pesimis, hanya 65 tax per hari. Itu di tahun ketiga Anda sudah akan memiliki keuntungan itu, dan di tahun selanjutnya Anda tinggal menikmati hasilnya. Di bawah masih ada satunya? Sudah ada ya? Nah, ini untuk presentasi singkat hari ini sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan dari para calon investor, saya